mereka tidak mungkin akan berlaku seperti ini, tapi sungguh mereka tidak tahu. Semoga Allah berikan hidayah kepada orang-orang Taif. Bapak Ibu kaum muslimin, sampai saat ini doa baginda Nabi, orang-orang Taif Ustaz, satu pun tidak ada yang kafir. Itu karena doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dirahmati Allah azza wa jalla wa ta'ala wa tabaraka alaihi. Pendek cerita dalam kitab Ibnu Katsir itu, Rasulullah ini pulang ke Makkah. Pulang ke Makkah. Rasulullah ini, kata ulama, 3 peristiwa yang luar biasa ini sebagai sandaran. Nunasang, sandaran bahasa Tiang Pelunggu? Sandaran. Allah ajarkan betapa pentingnya bertauhid hanya Allah saja. Kalau kita sandaran kepada kepala desa, begitu kepala desa berhenti, jatuh sandaran kita tuh. Kesandaran kepada tembok, denara tembok kan berbak. Maka Bapak Ibu kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala inginkan Rasulnya tidak bersandar kepada siapa pun, hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk lagu ngantok kurwana niki. Ngantok? Allah Subhanallah. Keluarga kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Masjidil Haram sedang istirahat, Rasulullah itu tertidur. Dalam riwayatnya Nabi Rasul itu tertidur matanya, tapi hatinya tidak tertidur. Dalam hizib itu ada selawat 7 itu, lam yahtalim qad. Ustaz, ada dalam hizib itu selawat 7. Dulu masa itu berbahasa lamun ta'amalang ayat 7 sini, lamun temele jari wali, jelap ke jari wali. Berapa anaknya, Ustaz? Teman, enggak ada anaknya? 2. Berapa? Ini mama? Dia jari wali ini. Tapi wali yang dimaksud bukan wali mujibir, wali Allah bahasa Maulana Syekh itu. Insya Allah deh diamalkan. Keluarga kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah kirimkan 3 malaikat, Mikail, Israfil dan Jibril alaihimus salatu wassalam. Subhanallah. Kata Rasulullah, aku dengar dia berbicara, simbe ya si paling bagus salih tengah ini. Maka dipegangnya baginda Rasulullah, Mikail, Israfil ini dipegang, dan kemudian Jibril alaihissalatu wassalam membedah dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamun tengaji peristiwa Isra, bapak-bapak, ibu-ibu, di mana mi'rajnya Isra doang harus, aduh, dena bau, dena cukup 4-5 jam, dena cukup, betul tidak? Karena itu kita siapkan waktu lagi, jangan cuma sekali mi'rajnya. Pokok asih dia kena menu. Subhanallah. Maka dibersihkanlah jantungnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril mau terbersih jantung bersih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah bersih, terbersih Malik. Wah bersih, terbersih. Subhanallah. Maka bersih sebersihnya. Tafsir Tuan Guru Bajang, Doktor Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi MI. Ada bejana dari emas. Disitulah air Zam-Zam ditaruh oleh Jibril
besen tiang pelungguna lepasna kosakna ngono ke basa pancorna meni kosakna ala kedok mana kalau basa pancor layak rere itu ana lo kedok pepek kuanta pada sakitan ke pepeanku ngene coba maksud dengan orang pepek no orang pepek lain-lain dan kan ana ustaz ini pe dibersihkan subhanallah. Setelah itu dimasukkan hikmah-hikmah, dimasukkan hikmah-hikmah. Kaum muslimin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, telah siap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka didatangkan buraq tadi itu. Begitu didatangkan buraq, subhanallah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan diisrakan. Coba mari kita lihat Isra, peristiwa luar biasa Rasul yang bahasa orang sekarang mungkin rekreasi karena begitu susah, setahun susah, tapi Allah yang agung, setiap kesusahan Allah akan datangkan kemudahan. Susah kita bangun pondok pesantren ini, tapi akan datang kesenangannya. Salah satu kesenangannya adalah kita bisa ngaji di tempat ini sekarang dengan terang benderang, betul tidak? Karena ini rugi Bapak Ibu kaum muslimin, begitu hebatnya sekolah ini, begitu anak cabang, begitu guru-guru, tidak kita masukkan anak kita di pondok pesantren ini, rugi serugi-ruginya, betul tidak? Siapa paling hebat? Dengan anak luwe-luwe. Dendek dengan anak sekedua, luwe-luwe dengan anak, ada luwe isinya pondok pesantren NWDI, betul? Serahkan biajarin tiang pelunggu. Insya Allah, bahkan saya datang ke tempat ini, jawab saya datang ini silaturahmi, pelunggu juga bersilaturahmi di pondok pesantren saya, serahkan biajarin tiang pelunggu untuk menjadi penghafal Quran. Insya Allah siap tidak? Siap tidak? Lawan ndek gini bedok. Ustaz Saidun ke ini ketua anak cabang dan nih ke kaum muslimin yang dirahmati Allah azza wa jalla wa ta'ala wa tabaraka alaih. Pelo peristiwanya gitu tutup jadinya nih. Kita sampai sekarang di Al-Aqsa sudah kalau begitu ya. Kita sudah sampai di Masjidil Aqsa. Nanti kalau peristiwa lagi kita pakai zuhur ya. Atau jam 9 kan panjang waktunya sampai zuhur. Ini mau ngaji panjang. Jam setengah sholat nih. Wah sampai Masjidil Aqsa. Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah azza wa jalla wa ta'ala wa tabaraka alaih. Maka sampailah baginda Rasulullah SAW yang diiringi oleh Jibril alaihissalam dengan kendaraan buraq. Allahu Akbar. Ditampatkannya buraq yang tadi tidak dilepas tapi diikat. Diikat bukan dilepas. Apa hikmahnya? Kita diajarkan tawakal. Kita diajarkan tawakal oleh peristiwa ini. Apa tawakal itu? Penyerahan diri kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Tetapi jangan lupa ikhtiar, itu tawakal. Kaum muslimin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, masuklah baginda Nabi di Masjidil Aqsa, di antara pintu-pintu yang tidak bisa kena matahari dan tidak terkena rembulan. Disitulah masuk baginda Rasulullah, diajak Jibril alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin, baginda Rasulullah ini sholat 2 rakaat di Masjidil Aqsa. Ketika saya jelaskan, ada jadwal saya di Sumbawa. Ketika saya jelaskan ini, orang Sumbawa ini nanya, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala tidak berangkatkan Nabi dalam peristiwa Mi'raj? Tidak saja langsung dari Mekah, kenapa harus ke Palestina? Palestina
dan kemudian menuju Sidratul Muntaha. Kenapa tidak dari Mekah saja? Bapak Ibu kaum muslimin, kata ulama, dari Masjidil Aqsa, dari Palestina itulah di situ pintu langit terbuka. Itulah pintu langit di tempat itu, bukan dari Masjidil Haram. Ini kata ulama, ini rahasianya. Maka hadirin kaum muslimin rahmati Allah, Rasulullah ini sholat sunat 2 rakaat. Selesai sholat sunat 2 rakaat, kaum muslimin, disebutkan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam itu azan. Tapi ini sebagian azan malaikat Jibril. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seluruh malaikat-malaikat tuh Allahu Akbar. Kenapa tepuk tangan? Malaikat-malaikat turun semuanya. Bahkan bidadari-bidadari minta untuk ziarah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam alaihi. Subhanallah. Kaum muslimin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini azan. Subhanallah. Siapa yang sudah ke Sumbawa? Di Sumbawa itu Bapak Ibu kaum muslimin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Masjid Sumbawa sampai Bima, mungkin kalau boleh yang sampaikan 57% imam-imam marbot-marbot dengan Lombok. Percaya belum apa Dek? Rata-rata dengan Lombok. Metaden lamun ngebang, subhanallah, luar biasa. Coba. Begitu azan orang Sumbawa ini merebut nih, maaf, seperti orang tua saya, bapak saya nih, toa dengan Sumbawa kumbena lamun temasi bajang mana ada tebak kadek lemak, lamun tetobat mana coba. Lamun merebutnya dengan Sumbawa toa lamun ngebang hayala salah. Ada datang kira-kira darah dengan datang. Lagu-lamun dengan Bima ngebang, subhanallah, hayyalan salah, hayyalan salah, inna lillah. Hadirin kaum muslimin, begitu orang Sumbawa azan, hayyalan salah, as-salah subhanallah. Belum seminggu ngebang marbot ini langsung merari. Ternyata dengan Lombok lamun ngebang pasang senggeger. Ini orang Lombok tuh. Mahasiswa jangan begitu ya. Jangan begitu ya. Subhanallah. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu kaum muslimin, ini kita. Bapak kaum muslimin rahmati Allah, saya pernah pengajian bersama Pak Bupati Jilid Supi dulu tuh, Pak Bupati Lombok Timur, namanya Pak Sukiman Azmi, di Masbage, Masjid Al-Markas. Jadi waktu banjir tahun 2005 itu di Menangarya di DKI itu, Bapak Ibu kaum muslimin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, waktu banjir ini beliau datang semuanya, Pak Bupati, semua polisi datang selapunan sampai di Masjid Sambelia. Saya kan orang Sambelia. Begitu sampai di Masjid Sambelia, orang azan, Pak Bupati bilang stop dulu sembahyang berjamaah. Tama Pak Bupati bingung, Pak Bupati ini lagu Ustad apa pun bingung, peta dengan ngebang mbe tau dengan ngebang nih mbe. Subhanallah. Hayyalal falah. Peta ini si Pak Bupati lain arah mbe tahun. La ilaha illallah
kendaitan dengan ngebang. Ternyata dengan ngebangnya sambil tindo ngebang. Dengan sambal ya. Maka beketuan Pak Bupati nih, Pak Bupati Sukiman nih. Beketuan, yuk, kan ngenen tan ngebang, nggih Pak, bebutang ni ngebang, denara dengan datangnya. Toko li ngebang, denara dengan datang, tindo tiang ngebang, sudah datangnya ya. Subhanallah. Maka Bapak Ibu kaum muslimin, inilah orang buat masjid di mana-mana hari ini lebih banyak tiangnya daripada jemaahnya. Betul tidak? Betul tidak? Jangan-jangan si ide yang buat masjid semuanya banyak itu. Maka kata Maulana Syekh ini, guru besar kita itu gelarnya apa? Abul Madaris wal Masajid. Bapak madrasah, bapak masjid, lamun luwe madrasah, luwe anak sekolah, luwe taman, tahu agama. Ya gini sih mas. Wasiat mau saya bilang apa? Agama bukan sekadar ibadah, puasa sembah. Lah bu suara tadi. Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar. Ya, mari kita sama-sama. Agama bukan sekadar ibadah, puasa sembahyang di atas sejadah, tapi agama mencakup akidah, mencakup syariah serta hukumah. Subhanallah. Itulah pondok-pondok pesantren dan itulah sekolah-sekolah adena luwe dengan taat ojok desida Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin, maka Rasulullah ini disuruh nengok ke belakang. Muhammad, coba serius, dilihat-lihat ternyata di Al-Aqsa itu penuh. Maka bertanya Rasulullah SAW, ya Jibril, siapakah yang menjadi imam? Dan begitu makmum begini banyak. Sabmeni lalu luwin, saya ingin dari imam, wahai Jibril. Anta ya Muhammad. Bahasa peluangnya, you pray no. Bahasa peluangnya no. Atau bahasa tanah gadang, you pray no. Prophet Muhammad, you no. Apa artinya ke? Kamu udah tahu saudaraku sudah katakan 1000. Dia pegang tangannya baginda Nabi. Oh ya Jibril, anta ya Muhammad. Nabi disuruh di depan. Nabi yang menjadi imamnya. Siapa yang hadir? Yang hadir seluruh roh rasul-rasul, anbiya, orang-orang syahid, orang-orang soleh, dan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami seluruh rasul dan anbiya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika sempurna dijadikan Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, Bapak Ibu kaum muslimin, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Adeng-adengan sekedilah takbir terus ini yang ini. Pernah bingung, Nabi Allah Adam itu bingung. Loh, karena bingung Nabi Allah Adam, ampun bingung. Le kanannya penuh malaikat, le kirinya penuh malaikat, di belakangnya penuh malaikat. Malaikat terus luar biasa penuhnya, sampai dia bertanya, ya Rabbi, kenapa malaikat ini kerumunin tiang? Kenapa? Dijawab, kau dikerumuni oleh malaikat-malaikatku karena apa? Karena malaikat-malaikat itu sangat memuliakan nur Sayyidina Muhammad yang ada dalam diri
Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Mangga sangat rindu Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam berueun si aran Nabi Muhammad seno. Nah, mari kita pelan-pelan sekarang nih. Berueun Nabi Muhammad melin serius doang. Ya Rabbi, milih keserius Nabi Muhammad berueun. Berueun cahaya Nabi Muhammad Nur Muhammad itu bagaimana rupanya ya Rabbi? Dia minta. Maka Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu kaum muslimin, telunjuknya Nabi Allah Adam alaihi salat, papu takbir dan tahu kan. Telunjuknya Nabi Allah Adam itu bersinar. Nah, subhanallah. Bersinar telunjuk Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Semakin rindu Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam melihat wajah Rasulullah doang. Maka ditakdirkan, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa bahasa peluk? Ini yang putih ini. Kuku. Di kukunya Nabi Allah Adam itu, ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala yaitu ketempuh wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu gembiranya Nabi Allah Adam karena terlihat wajahnya baginda Nabi disatukan apa baru nyaran nih di jempol sarah kuku disatukan dengan telunjuk yang bersinar tadi itu disatukan. Satu riwayat itu menyatukannya begini, satu riwayat menyatukan begini. Kemudian begitu sayang cintanya Nabi Allah Adam, dia kecup itu, ditaruh di matanya. Ini disampaikan, diabadikan Jibril, disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Guru besar kita Al-Maqullah Maulana Syekh lamun terdengar aran Nabi Muhammad tersebut ampuh terbaca tersekeangan. Riwayatnya ada yang begini. Ada yang begini. Boleh membesi dengge? Dibaca. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung jawab, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, marhaban ya habibi, marhaban ya qurrata ayunin ya Rasulullah. Sehingga setiap dengar nama Nabi dalam azan itu dia menjadi buta. Lamun na mati dia na buta, lamun na irup dia na buta atena, segar dan taat, imannya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita hafal tuh, Bu? Coba, Bu. Coba, Bu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jawab. Terus bacaannya Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Angkat dada berhenti nih. No, dia denger ngena. Langsung dia denger ngena. Jemaah ini nelpon terus. Marhaban ya habibi, marhaban ya qurrata ayunin, marhaban ya qurrata ayunin ya Rasulullah, marhaban ya qurrata ayunin. Nggih? Setelah jawab azan, marhaban ya qurrata ayunin. Boleh dengan dua cara, boleh dengan begini, boleh dengan begini. Dulu yang terima di Maulana Syekh. Bapak Ibu, milih dengan malang Bu. Bapak-bapak mau ngarannya Pak? Seandainya berjumat dia bau sudah dengan malang. Ada seandainya berjumat letih. Berjumat doang kan Ustaz ya? Diamalkan di azan itu ya. Sekali-sekali ada niat jadi bekal tulis. Ya. Setiap orang azan kan ada Muhammadnya. Setiap azan kan? Setiap azan. Coba asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus apa bacanya? Marhaban ya Rasulullah, dikecup ya, taruh di matanya. Ini saya terima dari Maulana Syekh dan saya terima dari Tuan Guru Dr. Salahuddin Solah Soekarnowadi. Saya terima. Saya pernah mau terima ijazah sorban, tapi ketika di Mekah
karena sudah saya terima ijazah sorban ini dari Maulana Syekh dulu. Alhamdulillah. Tidak berani kita karena ijazah sorban itu lebih tinggi dari Maulana Syekh daripada beliau ini. Keluarga kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali sekedih doang. Kapal sak baru no wah, cukup wah. Nggih. Coba saya azan sampai kalimat nama Nabi itu coba kita baca ya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marhaban ya Babi. Insyaallah lamun tak meninggal dunia ndek na mate atenta ndek tebuta. Nggih, insyaallah. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pengajian kita malam ini sampai Rasul Sayyidina Muhammad SAW menjadi imam solat di Masjidil Aqsa. Ndek man tersereoang, beruan dengan ini sapacu, beruan mama sapacu, dengan sapitnah, dengan janji kepala desa dan sampai janji DPR salakak-lakak. Ndek man tebas no. Iya wae taju lemak lanjutan malik. Sekian dan demikian. Allahul muwaffiq. Iya wae tadi jauh insyaallah nggih sampai baginda Rasulullah salat memimpin dalam jamaah. Esa pertama. Kedua kesimpulannya peristiwa ini mari jadikan iman kita tambah kuat. Yang ketiga dirikan salat karena seluruh perintah Allah itu ada dalam Al-Qur'an. Di dalamnya Al-Quran Allah perintahkan Jibril untuk membawanya kepada baginda Nabi untuk perintah solat. Allah langsung minta nabinya berjumpa dan menerima perintah solat. Begitu mulianya solat. Awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumal qiyamah, sampai akhir hadisnya. Amalan paling pertama diterima isi di sisi Allah Subhanahu wa taala sembahyang. Kalau solat diterima maka diterima seluruh amalan-amalan yang lain. Apabila sholat ditolak maka ditolaklah amal-amal yang lain. Karena itu mari kita bersungguh-sungguh dalam mendirikan sholat. Dan seabdol sholat adalah sholat yang didirikan dengan berjamaah. Sholatul jamaah khairun min sholatil fazzi. Kesimpulan terakhir, banyak sunnahnya baginda Rasulullah SAW. Sunnah yang tidak pernah ditinggalkan pula adalah sembahyang berjamaah. Sampai akan wafat baginda Nabi selalu berjamaah. Tapi hari ini banyak orang meninggalkannya. Karena itu kata Nabi, man ahya sunnati inda fasadi ummati walahu ajru mi'ati syahidin. Itu kata baginda Nabi, barang siapa yang menghidupkan sunnahku dikala banyak orang tidak naik ke masjid, engkau hidupkan dia wahai pemuda tanah gadang, maka pahalamu 100 orang yang mati syahid. Sekian dan demikian. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang disampaikan kepada Pak Guru. Semoga apa yang disampaikan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Acara terakhir yaitu doa. Dalam hal ini akan dipimpin oleh Ustaz kita, Ustaz Muhammad Agus Kursi, kepada beliau yang mempersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Mama Pak Tiba. Ya, tiba Mama Pak Tiba. Ya sudah ya dulu. المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا، وقرب لنا في ديننا أهل القدر والأنثى والزكاة ترتدي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخل أتقياء علما، نرضى بالخير ونكفى كل شر، ربنا لنا كل سوء، وأكر بالرضا منك العيون، واغضي عنا ربنا كل الديون، قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر استر أنت أكرم من ستر، ربنا يا ذا الجلال والمنان، انشرا لونهضة الوطن، وقضها دائما من الفتن، واهدي الرجال لها على السنن، وانشرهم في العشايا والبكر، ربنا يا ذا الجلال والمنان، انشرا لونهضة الوطن، واحفظنها دائما من الفتن، واهدي الرجال لها وانشرهم في العشايا والبكر، ربنا يا ذا الجلال والمنان، انشرا لونهضة الوطن، واحفظنا دائما من الفتن، واهدي الرجال لها على السنن، وانشرهم في العشايا والبكر، وصلاة الله تغشى المصطفى منين الحق دعانا والوفا، بكتاب فيه للناس الشفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرر، أمررتك فانسبحت في الحصى، وأروت الجيش بما منها على معاشي ومعادي، وعلى ذرياتي وباطني فانصبحت فيها الحصى، وأروت الجيش بماء هامر، على معاشي ومعادي، وعلى ذرياتي وباطني وظاهري، أمررتك فانصبحت فيها الحصى، وأروت الجيش بماء على معاشي ومعادي، وعلى ذرياتي وباطني وظاهري. الله عليك يا رسول الله.
والسلام عليك يا حبيب الله صلى الله وسلم عليك يا شفيع المؤمنين اللهم اشفنا فيه اللهم اشفنا فيه الحمد لله بنعمة الإيمان الحمد لله بنعمة الإسلام الحمد لله بنعمة التقوى الحمد لله بنعمة الهداية الحمد لله بنعمة الهجرة الحمد لله نهضة الوطن في الخير الحمد لله نهضة الوطن نستهلك الخيرات الحمد لله رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم ارنا في اسماعنا وصلنا واخواتنا واقربنا واولنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم بارك لنا في الشهر رمضان وشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ومما جنات على الله الذي لا نصر سبحان الله وبحمده عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم السماء الفاتحه dengan usahanya pemecahan itu maka usaha semua adalah acara kita pada hari ini pada malam ini sekian dari Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan guru, wah, lihat jamaah, lihat jamaah nih, kecelalahan meriapkan kelema. piring. Oh iya.